Halo kolega politik. Perkenalkan, nama saya Dian Razaria Karanka dari Hima Politik Visip UB 2021. Di sini saya lagi bersama kakak yang cantik nih dari Womanism Indonesia. Kak, boleh perkenalan dulu? Hello, first of all, thank you Hima Politik Visip UB for this opportunity. Nama aku Tafida Triskia, Chief of Projects and Events Womanism Indonesia. Oke, thank you Kak perkenalannya. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kita sedang membahas kekerasan seksual atau urgensi kekerasan seksual di Indonesia nih. Nah, yang pertama, mungkin boleh perkenalan dulu Kak, tujuan dari pembentukan Womanism Indonesia itu apa? Womanism Indonesia, the word womanism itu dari woman with intelligence, strength, and maturity. Nah, womanism ini sebenarnya an educational platform buat kita semua. Jadi kita di sini tuh lebih nge-inspire, terus kita berikan semangat-semangat bagi perempuan di Indonesia dalam mengetahui haknya, mengetahui apa sih yang boleh dan apa sih yang nggak bisa kita lakukan gitu loh di dunia yang kita tahu gitu loh, di dunia ini masih ketat banget sama patriarki gitu kan. Gitu. Selama kakak ada di komunitas ini nih, pasti kan kakak pernah mendengar kasus kekerasan seksual ya kak di Indonesia tentunya. Nah, semenjak kakak ada di komunitas ini, berapa banyak sih kak atau persentasenya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia? Oke, buat kasus mungkin ini aku kemarin sempat note dari catatan tahunan Komnas Perempuan ya. Jadi tahun 2018 itu kekerasan di ranah publik tuh ada 3.528, di mana kekerasan seksual ini selalu di peringkat pertama. Itu sebesar 76% didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Di 2019 juga kekerasan di ranah publik itu didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Begitu juga di tahun 2020, kasus kekerasan seksual itu paling besar itu 21% atau sebesar 962 kasus itu di ranah publik. Jadi dari tahun ke tahun selalu yang nomor satu itu kekerasan seksual. Nah, kalau ditanya kenapa sih bisa kekerasan seksual tuh dari tahun ke tahun selalu nempatin nomor satu gitu di ranah publik, itu karena di ranah publik sendiri kekerasan seksual tuh kayak dinormalisasi gitu loh. Oh, jadi diwajarkan ya kak? Iya, dianggap sepele sih lebih tepatnya juga. Jadi ketika ada korban melapor, karena kan ranahnya ranah publik gitu ya, itu lebih dianggap bercanda gitu loh. Oke, dari persentase tersebut, dari sebanyak itu kasus kekerasan seksual, itu tuh udah termasuk yang melapor atau yang terlapor aja kak? Itu hanya melapor. Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya tuh misalnya yang terpendam tuh belum termasuk kayak dari 3.000 sekian itu. Oke, dari sebanyak kasus itu nih kak, pasti kan ada yang melapor. Itu kan pasti melapornya ke hukum. Nah, seberapa penting sih peran hukum yang ada di Indonesia ini untuk kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia? Oke, kalau dibilang penting banget ya pasti. Karena selama ini belum ada payung hukum yang membawahi kekerasan seksual. Kalau dibilang RUU PKS, kita juga masih tahu saat ini statusnya RUU PKS itu masih dalam prolegnas, belum disahkan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya RUU PKS itu bahkan pada tahun 2014 itu ditarik ya dari prolegnas. Oh gitu, jadi intinya belum ada payung hukum yang bisa benar-benar mewadahi kasus kekerasan seksual ya kak ya. Nah, aku mau nanya nih kak, opini kakak tentang kondisi hukum di Indonesia nih. Kan tadi kakak bilang belum mewadahi gitu, tapi ada nggak sih sedikit aja kontribusi dari payung hukum tersebut yang ada di Indonesia tentang kasus kekerasan seksual yang melapor ya tentunya? Menurut aku belum ada Sama sekali. Jadi ini aku baca dari beberapa berita, tingginya kasus kekerasan seksual di ranah publik ini diperkeruh dengan ketiadaan payung hukum yang jelas. Jadi hukum perundang-undangan di Indonesia ini belum adil dan masih ada kontroversi antara perlakuan keadilan kepada korban dengan cara mencegahnya gitu loh. Oh gitu. Tapi kak, seperti yang kita tahu nih, kan ada RUU PKS dan sekarang ada yang terbaru Permendikbud tahun 2021 ya tentunya. Nah, itu menurut kakak bisa nggak sih jadi suatu titik terang untuk korban kasus kekerasan seksual di Indonesia? Kalau ditanya bisa jadi titik terang, jelas banget bisa menjadi titik terang, dan jelas ini diperlukan ya Permendikbud dan RUU PKS. Kenapa? Karena butuh regulasi yang jelas mengatur bagaimana cara kita mencegah dan memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Selama ini korban itu selalu terlunta-lunta, nggak jelas saya mau melapor ke siapa gitu loh, nanti prosedurnya gimana, nggak pernah bisa gitu.
kalaupun korban perkosaan, mereka itu kalau mau melapor harus ada bukti fisik, ya kan. Jadi menurut saya tentu jelas dibutuhkan, dan kampus dengan akreditasi yang baik harus menerima dan harus mengimplementasikan Permendikbud 30 ini dengan sepenuhnya gitu. Karena kekerasan seksual ini kan juga nggak hanya dari fisik ya, kita juga pasti di circle-circle kita nih, mungkin kita seumuran ya, itu mungkin dari circle kita ini tanpa sadar melakukan kekerasan seksual secara verbal, yang dari verbal ini nantinya bisa mengarah ke kekerasan yang secara fisik gitu. Nah tentunya aku pernah dengar dan sering banget dengar orang-orang yang melakukan kekerasan seksual, mau korban maupun pelaku, itu kurang edukasi nih Kak, tentu kan edukasi tentang seks. Nah penting, menurut Kakak penting gak sih edukasi tentang seks di seumuran kita maupun di bawah umur maupun di atas umur untuk mencegah kekerasan seksual tersebut? Menurut aku edukasi itu penting banget ya. Kenapa penting? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang mensalahgunakan kata-kata konsen gitu ya. Konsen itu diartikan oleh mereka, oh gue mau melakukan hubungan seks gitu, tapi tanpa mereka tahu resikonya apa, tanggung jawabnya apa gitu loh. Selain tentang edukasi konsen, edukasi soal apa yang tergolong dalam sexist jokes itu juga perlu. Mungkin untuk perguruan tinggi ya, aku khususin di sini. Untuk perguruan tinggi, edukasi ke semua sivitas akademika itu dari mahasiswa, dosen sampai dengan karyawan itu penting gitu loh. Apa sih candaan-candaan berbau bernuansa seksual itu yang nggak boleh dikeluarkan gitu loh. Terus apa juga sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita tahu nih ada korban kekerasan seksual? Karena banyak sebenarnya di sini itu mahasiswa-mahasiswa, kalau aku dengar dari teman-teman aku, tahu gitu loh, oh temennya kena kekerasan seksual, tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Makanya perlu diedukasi, itu perlu banget gitu. Oh betul. Kalau misalnya dari Womenism Indonesia sendiri sudah melakukan kontribusi apa misalnya untuk penyelesaian, apalagi untuk pencegahan kasus kekerasan seksual? Apakah itu berupa edukasi seks, berupa seminar atau gimana Kak? Kalau dari Womenism Indonesia, kita punya project-project event gitu ya. Kalau project kita biasa bikin campaign ini kita tarik participants dari luar, itu kita bikin campaign misalnya end rape culture, udah gitu stop kekerasan seksual, stop victim blaming, dan kita biasanya juga lewat IG live, IG takeover, ada juga webinar kita. Bahkan nanti di bulan Desember ini dalam memperingati 16 hari tanpa kekerasan perempuan, rencananya kita bakal collab sama Komnas Perempuan untuk bikin webinar tentang ngedukasi gitu ke masyarakat. Tujuannya semua ke laki-laki dan juga ke perempuan terutamanya, gimana sih caranya supaya kekerasan terhadap perempuan bisa berhenti gitu loh. Apalagi di umur-umur remaja kayak kita gini yang masih banyak orang tuh pasti nganggap ini cuma bercanda. Iya, jadi banyak yang menormalisasikan lah Kak, bentuknya kayak gitu. Banyak banget yang normalisasiin. Iya, banyak banget sih emang. Aku juga dari circle yang nggak tahu ya, mereka emang kurangnya edukasi atau emang sengaja mewajarkan atau emang ya udahlah bercanda doang kayak gitu ya Kak ya. Iya. Nah, untuk itu banyak banget nih Kak, aku dapat pertanyaan dari kolega politik. Ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah, bertambahnya korban pelecehan seksual yang berani angkat bicara soal pengalamannya merupakan suatu hal yang baik. Tadi yang melapor ya. Namun, respon masyarakat terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki kerap berbeda dengan korban perempuan. Seperti contoh yang kasus KPI itu Kak, ya kan? Nah, terus hal ini sering kita kenal dengan istilah double standard. Bagaimana menurut Kakak double standard yang terjadi di kalangan masyarakat? Jadi kayak concern kita tuh pelecehan seksual ya perempuan aja gitu korbannya, padahal laki-laki juga banyak. Itu menurut Kakak gimana? Kalau menurut aku, kenapa bisa dibilang begitu laki-laki yang mengalami pelecehan seksual itu orang bakal lebih meremehkan? Karena masih ada culture patriarki di budaya kita gitu loh, dimana laki-laki itu dianggap strong, dianggap harus bisa melawan gitu loh. Termasuk kalau ada kasus pelecehan seksual gitu loh, pasti dibilang lebih ke wanita karena dibilang wanita itu kaum yang lemah gitu loh. Itu karena ada culture patriarki gitu. Makanya perlu RUU PKS itu sebenarnya, karena RUU PKS itu nggak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki yang kalau kena pelecehan seksual tuh gimana gitu loh. Jadi berlaku untuk gender apapun ya? Iya, berlaku untuk gender apapun. Benar sih. Mungkin ada next pertanyaan ya Kak. Jadi dia bilang, saya memiliki pertanyaan. Tetangga saya ada yang mengalami kasus KDRT.
Namun secara ekonomi keluarga mereka jauh dari kata susah atau miskin. Secara kehidupan rumah tangga, bahkan pasangan tersebut tidak pernah ada yang berselingkuh satu sama lain. Namun KDRT masih sering terjadi di antara mereka hanya karena masalah sepele yang bahkan membuat penduduk komplek mengetahui itu. Apakah ada nih pandangan terkait supaya bisa dijadikan bahan riset atau limpahan solusi untuk tetangga saya yang KDRT itu? Apakah KDRT bisa digolongkan sebagai kekerasan seksual? KDRT itu bukan kekerasan seksual ya. Kalau KDRT itu masuknya kekerasan terhadap perempuan, itu beda jenisnya. Jadi jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan tuh ada banyak, ada kekerasan fisik, ada juga kekerasan ekonomi. Jadi KDRT itu bukan kekerasan seksual. Sebaliknya ya Kak, tadi yang double standard, KDRT juga bisa antara istri ke suami Iya, gitu. bisa. Bener ya? Bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Di tempat saya terjadi kasus pemerkosaan oleh preman kepada anak remaja SMP. Dan saat kejadian ada teman remaja SMP ini yang lari ke kantor polisi untuk melapor, tapi malah disepelekan. Nah, akhirnya waktu berjalannya lama baru para polisi bertindak dan langsung ke TKP menangkap pelaku. Dari kasus tersebut, walaupun kesadaran masyarakat atas pelecehan seksual sudah ditingkatkan, namun dari pihak aparat tidak bertindak tegas. Hal tersebut semakin membuat korban depresi dan membuat para korban lainnya semakin tidak percaya pada aparat penegak. Bagaimana menyikapi hal serupa tersebut? Jadi itu mungkin ada relasi sama undang-undang itu sih Kak, sama kontribusi para aparat tentang kekerasan seksual ini. Gimana menyikapi, balik lagi ke RUU PKS ini. Di RUU PKS ini nanti akan diatur gitu loh, gimana sih aparat-aparat ini jangan sampai menyepelekan gitu. Karena ketika yang tadi aku udah bilang sebelumnya kan, kalau kita melapor, kita nggak punya bukti fisik ya kan, itu nggak bakal ditanggepin secara serius oleh para aparat. Bisa aja dibilang otak kita yang ngawur. Jadi kayak mengada-ngada ya, banyak kita yang mengada-ngada gitu. Harus ada bukti fisik, makanya kalau dibilang menyepelekan, gimana biar nggak disepelein? Ya harus balik lagi ke RUU PKS itu. Harus ada yang jelas mengatur gimana sih biar aparat tuh jangan menyepelekan kasus ini gitu loh. Benar-benar, apalagi orang yang secara cuman datang terus cerita gitu tanpa adanya pasti ya kasarnya disepelekan gitu lah kayak. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai hukum. Apa sebenarnya kebiri atau model hukum mata dibalas mata cukup untuk efek jerak si pelaku? Menurut kakak gimana? Untuk efek jerak, mungkin jerak bagi pelaku gitu ya. Tapi hukum itu tidak memberikan keadilan dong pasti buat si korban kekerasan. Karena korban kekerasan itu kan pasti yang kena mental. Yang pertama psikologisnya ya kan. Luka yang dialami oleh korban kekerasan seksual itu permanen gitu loh. Jadi kalau efek jerak, iya jerak bagi pelaku. Tapi itu tidak memberikan keadilan yang cukup untuk korban kekerasan seksual. Oh jadi traumatis terhadap pelakunya tidak terbayarkan gitu ya Kak? Iya, istilahnya tidak terbayarkan gitu loh. Iya benar-benar. Karena banyak balik lagi tadi banyak banget yang sebenarnya dia mau cerita tapi takut disepelekan, takut sama masyarakat dapat dapat sanksi sosial, malah si korbannya banyak kan ya Kak, karena cerita dipandang buruk gitu sih. Bahkan dalam beberapa case itu korban kekerasan seksual ketika dia speak up itu dia akan bisa dikenakan sanksi hukum balik karena dibilang pencemaran nama baik, akan dikenakan pasal pencemaran nama baik. Makanya itu kenapa penting banget RUU PKS dan Permendikbud 30 ini dalam melindungi korban kekerasan seksual. Jadi benar-benar undang-undang tersebut harus ditegaskan ya Kak, jangan cuma diambang-ambang aja gitu. Ya, benar kan. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari kolega politik nih Kak. Korban perempuan seperti contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam KPI. Hal ini sering kita dengar tadi double standard. Bagaimana menurut Kakak terkait double standard yang terjadi di kalangan masyarakat? Bagaimana cara kita untuk mengenalkan bahwa pelecehan seksual juga dapat terjadi di laki-laki kepada mereka yang menolak untuk percaya. Jadi orang-orang pada bilang nggak mungkin nih laki-laki itu kena pelecehan seksual, pasti juga maksudnya bahasa kasarnya atau bahasa verbalnya tuh menikmati kayak gitu sih Kak, maksudnya bahasa pelecehannya. Itu menurut Kakak gimana? Kalau buat gimana cara mencegah kasus pelecehan ini ke laki-laki, jujur kita feminism belum melakukan apa-apa karena kita kan fokusnya ke perempuan gitu ya. Tapi untuk gimana sih biar pelecehan ini jangan sampai terjadi ke laki-laki,
itu kita bisa mulai dari edukasi ke circle-circle kita, dari yang terdekat. Kita edukasi kalau sesuatu yang berbau seksual itu bukan hal yang untuk dibercandakan gitu. Karena sebenarnya pelecehan baik ke perempuan baik ke laki-laki itu semua dimulai dari bercandaan. Dari yang cuman lo bagus deh pakai baju itu, tapi kayak lebih bagus kalau dibuka bajunya. Semua dari situ itu berujung ke pelecehan. Jadi walaupun cuma kata-kata itu termasuk pelecehan gitu ya kak? Ya, itu verbal, nggak fisik, verbal. Nggak bisa diwajarkan, nggak bisa dinormalisasi. Karena dari yang verbal bisa menjadi yang besar. Jadi dari yang kasus terkecil dulu bisa menjadi besar kemudian hari. Benar-benar. Nah karena itu udah pertanyaan terakhir dari kolega politik, mungkin dari kakak ada pesan untuk kalangan muda untuk pencegahan tentang kekerasan seksual itu gimana kak? Oke, kalau pesan dari aku buat kita semua kalangan muda dalam mencegah kekerasan seksual, yang pertama mulai dari diri kita sendiri dan teman-teman di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita harus edukasi, kita harus kasih tahu mereka kalau sesuatu yang berbau seksual itu bukan untuk dibercandain gitu loh. Nggak ada sexist jokes itu nggak bisa dinormalisasi gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang, dari hal yang kecil menjadi hal yang besar gitu loh. Dari sesuatu yang hanya pelecehan secara verbal, lalu masuk ke telinga kanan kiri, oh ternyata cewek ini bisa. Itu menjadi dinormalisasi kalau dia berhak untuk mendapatkan pelecehan seksual secara fisik. Untuk diperkosa mungkin ya. Terus kemudian kalau kita tahu ada teman kita yang terkena sebagai korban pelecehan seksual, dari aku dengerin kronologisnya. Kita harus bantu mereka. Jangan kita victim blaming, jangan kita bilang oh karena pakaian kamu kayak gini. Karena sebenarnya semua itu bukan karena pakaian, tapi karena dari mindset perorangan. Ketika dia mau memperkosa, dia akan memperkosa. Gitu. Dari aku sekian. Terima kasih Kak Tafida. Nah mungkin dari semua materi yang sudah disampaikan oleh Kak Tafida ini sangat penting ya teman-teman. Untuk apalagi remaja seumuran kita, tapi bukan concern hanya umuran kita, tapi bisa ke lebih muda, lebih tua itu bisa saja mengalami kekerasan seksual gitu, menjadi korban atau menjadi pelaku. Nah pentingnya seks edukasi untuk korban maupun pelaku itu sangat penting untuk kedepannya seperti apa kasus pelecehan seksual untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual di Indonesia tentunya ya. Dan seperti yang tadi Kak Tafida bilang, payung hukum di Indonesia itu belum bisa menjadi wadah terhadap korban kasus kekerasan seksual. Bisa saja karena itu belum dipertegas, itu jadinya menjadi gampang ya Kak atas kasus yang sudah terjadi. Makanya kalau seandainya korban memberikan laporan kepada pihak penegak itu masih disepelekan tadi, betul ya Kak? Nah, adanya womanism ini mungkin bisa jadi pengaduan untuk korban pelecehan seksual dan bisa saja kalian mengikuti edukasi yang diberikan Womanism Indonesia sebagai kasus pencegahan dan mungkin pembelajaran kalau kalian sudah pernah menjadi korban kasus kekerasan seksual. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kolega politik.